Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah di momen lebaran ini waktunya kita saling memaafkan satu sama lain. Buat yang gengsi minta maaf, ayo sekarang waktu yang tepat nih. Alasannya pas ya untuk menghilangkan gengsi. Karena pas banget lebaran, jadi maaf-maafan tuh semua melakukan hal yang sama. Nah terutama nih buat orang-orang yang kita sayang. Wih, apa sih temanya hari ini? Temanya hari ini adalah maafin aku ya sayang. Wih, alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Nah ini sebelum kita lanjut kita dengarkan nih dulu nih ya. Ada murota dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Nah di hari kemenangan ini kita dianjurkan kan saling memaafkan ya Ustadz Syam. Tapi memaafkan seseorang yang sudah pernah melakukan kita tuh sampai hati kita tuh sedih, luka gitu. Itu sulit banget. Betul. Bagaimana caranya bisa memaafkan walaupun sudah dibuat sesakit-sakitnya hati. Mohon izin penjelasannya. Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga di hari kemenangan ini kita juga memperoleh kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari belenggu-belenggu dendam. Kemenangan daripada belenggu-belenggu sakit hati yang belum bisa kita lepaskan. Tentu saja bagaimana cara memaafkan orang yang pernah menzalimi kita? Tidak ada yang lebih menguatkan diri kita kecuali kekuatan iman. Ada orang yang mampu memaafkan orang lain seperti baginda Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan karena keimanannya pada Allah dan keimanannya pada hari akhir. Nabi SAW menjanjikan wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimimu. Berarti siapa yang mampu melakukannya? Hanya mereka yang beriman pada hadits-hadits Nabi, hanya mereka yang beriman pada apa yang disampaikan Nabi SAW. Mereka yang beriman kepada ayat Allah ketika Allah katakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, mereka lah yang mampu untuk memaafkan orang lain. Tapi jikalau tidak memikirkan tentang akhirat, tidak memikirkan bukan karena kekuatan iman, maka sangat sulit bagi kita untuk memaafkan orang lain. Apa untungnya saya memaafkan Anda? Anda telah menyakiti saya, Anda telah membuat saya kecewa, maka tidak lain dan tidak bukan adanya pendekatan iman, adanya pendekatan membuat kita percaya kepada Allah dan hari akhir. Yang kita harapkan bukan balasan dunia, yang kita harapkan adalah balasan akhirat. Kenapa Rasulullah begitu
pemaaf. Kenapa para nabi-nabi Allah begitu pemaaf? Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, tidak lain tidak bukan adalah karena percayanya akan hari akhir. Masih ada yang jauh lebih indah dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan senantiasa kita membaca, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau pemaaf, maka maafkan aku. Berarti kita juga menjadi orang yang pemaaf. Wallahu taala Masya Allah. alam. Jazakallah khair. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Sesakit apapun tetap ya harus ada yang namanya orang minta maaf dimaafkan. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Habib Muhammad Syah. Bib, izin nih Bib nih. Siap. Kan namanya kerabat ini kan ada aja orang yang kagak demen sama kerabatnya gitu ya. Ya udah akhirnya ketemu nih jumpa nih lebaran. Ya udah lebaran ya. Abis itu dia gak mau ketemu lagi. Mungkin ketemu lagi tahun depan lebaran. Itu boleh gak kayak gitu tuh Bib tuh? Baik. Apa gak boleh gitu ya mau Tapi izin? ada sebabnya nggak kira-kira? Ya nggak tahu, mungkin dia pernah bikin salah atau bagaimana bikin dia enak aja bawaannya gitu ya mau izin Bib. Padahal. Enak apa enak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Orang memaafkan momen lebaran, artinya kenapa sih momen lebaran itu orang saling memaafkan? Tentunya memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat, misalnya kalimat yang mengatakan saya sudah maafin kerabat tadi. Iya. Cuman malas untuk ketemu misalnya. Betul. Boleh atau tidak mungkin kena sebab dia pernah berbuat salah. Sebenarnya begini, ada satu cerita sih. Cerita dari budak namanya Wahsy. Wahsy ini dulu budak. Dia pernah menombak langsung jantung pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyiduna Hamzah. Maka Wahsy ini kemudian intinya singkatnya Wahsy ini bertaubat. Bertaubat kemudian masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, kau ini Wahsy, kau ini yang pernah membunuh paman aku. Betul ya Rasulullah. Maka Rasul memaafkan dia, menerima Islamnya, tapi Rasulullah tidak mau memandang wajahnya sampai Rasulullah meninggal. Rasul seorang manusia yang sempurna, orang yang paling baik akhlaknya. Apakah Nabi punya sifat dendam? Tidak. Nabi tidak dendam kepada Wahsy, hanya ngasih pelajaran saja, sudah melakukan hal yang memang melukai hatinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga jangan terbalik. Kita yang salah, malah kita yang tidak mau ketemu, itu namanya kebalik. Tadi misalnya kerabat, sudah kita maafkan, kemudian kita nggak mau ketemu, lihat siapa yang salah. Oh ternyata kita yang salah, malu dong kalau kita tidak mau minta maaf, apalagi di momen lebaran Idul Fitri yang Masya Allah, rahmat, hidayat, dituangkan bagi orang-orang yang memang mendapatkan, pantas mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri. Masya Allah, luar biasa. Jadi orangnya saudara, biar gimana tetap saudara ya, nggak bisa dihilangin tuh kata-kata saudara. Orang sakit yang nolong pertama saudara. Saudara, jadi jangan juga ribut sama saudara berkepanjangan. Kalau bisa tetap rukun damai sampai hari tua, sampai nanti masing-masing udah nggak ada nih Masya Allah. Betul. Makasih banyak Bib, jazakallah khair. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah nih Masya Allah ya. Ini sekarang kita panggil guru kita Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, Iya. udah nyala? Udah dong. Oh udah, itu mic-nya nomornya salah kali. Salah. Coba lihat dulu. Itu mic-nya apa gitu. Aduh. Nah ini sekarang Happy. nih kita misalnya ya, kita sudah memaafkan anak kita. Tapi di hati ini masih ada ganjalan nih, namanya orang tua kadang-kadang gak terima kalau sampai anaknya marah atau sampai ngebentak gitu. Nah kita udah maafin di mulut nih. Cuma kadang-kadang hati itu masih, kemarin dia tuh begini gitu. Nah itu bagaimana Ustaz Monajin? Bagaimana cara melupakannya tuh? Izin Habib dan Sasam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini, ayo semua bersih, suci. Wahai anak-anak, datanglah ke orang tua untuk minta maaf hari ini. Segera tanpa ditunda. Dan ingat gimana kalau ada orang tua dalam hal ini tidak bisa memaafkan, masih ada sakit hatinya. Maka harusnya seorang orang tua harus tanamkan bahwa ini adalah amanah dari Allah. Itu yang harus dia camkan. Amanah itu karena anak itu bisa jadi anak itu adalah ujian, menaikkan derajat.
Tapi bisa jadi anak itu menjadi penyejuk mata hati kita. Oh, bahkan anak itu ya menjadi perhiasan, kebanggaan. Tapi gimana ya anak itu jengkel banget aku melihatnya. Tapi caranya ada. Apa itu caranya? Adalah yang pertama, tanamkan sifat kasih sayang terhadap anak. Kasihan anak. Kalau ibu bapak yang lagi nonton, yang belum mau memaafkan anak, ayo tanamkan kasih. Dia tidak akan mendapatkan berkah jikalau bapak ibu tidak memaafkan anaknya. Di hari Idul Fitri ini, yuk maafkan anak-anak kita. Apalagi kalau anak sudah datang ke rumah, jangan diusir, buka saja. Ayo, bayangkan kita berjuang untuk mendapatkan anak. Dan ketahuilah anak ini adalah lahan ibadah pahala buat kita. Ingat. Apa itu? Ingat bahwa anak itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Masya Allah. Jariahnya orang tua. Jadi jangan sampai orang tua tuh Nggak boleh. di hati itu jadi anak karena nggak berkah. ridho Allah fi ridal walidain, sutul walidain. Jadi anak itu tidak akan dapat berkah dari Nauzubillah, Allah. nauzubillah. Makanya saya tidak pernah mau marah sama anak Jadi saya. harus benar-benar pelong hatinya orang tua Nih, ya. aku mau buktikan ya. Saya mau panggil semua. Ya, siapa mau dipanggil? Ya Allah. Sini semua. Lah, Kira-kira nih. dia anak saya datang sini. Aku bawain. Mana? Loh, Nih. kayak kok nggak bilang apa-apa sih, Dek? Ya Abu Allah. di sini. Ini anaknya Mas Fadli. Iya, yang nomor 4. Abudi. Ada satu lagi nih. Oh, Aduh, Sini, Nak. Sini, Nak. Bentar, Dia. harus bapaknya kalau Sasam. ini jemput. Sini, Nak. Sasam. Weh. Sasam. Dia harus Baju basah. harus suara bass. Suara bass, dia tidak mau suara itu. Tenor, apa? Yang cempreng itu apa? Sopran. Tuh, dia nangis itu Ustadz Maulana. Tuh. Kenapa Ki? Sebentar, anaknya Ustadz Maulana kemana? Kenapa, Dek? Kenapa? Bersyukurlah. Anaknya Ustadz Maulana mana? Kok kita Anak bawa-bawa? saya, ini kan di Jakarta Pak. Anak saya kalau seminggu sebelum Ramadan udah balik ke Kasihan Makassar. banget Ya sih. Allah. Kasihan banget sih. Nih, ada yang mau diangkat jadi anak. Mana? Nih, sebentar saya antar di sini. Itu onta.